Halo, sahabat car finder dan sahabat otomotif, balik lagi ke channel saya. Di kali ini saya akan mereview mobil keluarga. Tapi sebelumnya saya juga udah pernah janji bahwa saya akan mereview family car ya, penggantinya mobil saya yang yang sedan tuh, yang hitam itu. Nah, ini dia Rush GR Sport 2025 AT. Nah guys, banyak yang bilang bahwa mobil ini limbung, kasih bantingan yang keras gitu kan, kayak gerobak ya kan. Cuman anehnya banyak banget yang beli gitu ya sampai saat ini. Nah, ini kenapa sih beli? Coba nanti kita ulik satu-satu ya, dari eksteriornya maupun di interiornya. Oke ya, saya jelasin dulu bahwa ini adalah mobil SUV tipenya ya. Jadi SUV itu apa? Sport Utility Vehicle. Mobil ini berkode mesin 2NRVE. Nah, itu sama tuh sama video saya sebelumnya, kode mesinnya sama. Jadi mesin yang digunakan di Rush tipe ini itu sama. Jadi kode mesinnya 2NRVE, kapasitasnya itu 1500 cc. 4 silinder, 16 katup di HC. Ini udah dual VVTi ya. Ini dual VVTi. Nah, ini tipe tertinggi dari Toyota Rush GR Sport, ya kan. Nah, ada yang bilang enggak, banyak sih yang bilang itu bantingannya keras. Kenapa? Karena ini pakai sasis modelnya leather frame. Leather frame itu apa? Jadi sasis kerangka mobil itu berbeda atau tidak nyambung dengan bodi terluar mobil. Beda sama monokok. Monokok itu dari kerangka mobil sampai bodi terluar mobil itu jadi satu. Nah, mungkin makanya monokok itu lebih empuk daripada leather frame bantingannya. Oke, itu sekilas tentang kerangka dari bodi mobil ini. Kemudian, tadi udah dijelasin ya. Nah, sekarang kita mau ulik eksteriornya dulu nih. Oke. Eksteriornya itu yang nggak beda jauh sama Rush sebelumnya ya. Lampunya udah ada masih halogen lampunya, terus sudah ada lampu dekatnya. Tapi ini nih, ini di aerialnya itu udah neon ya, apa sebutannya ya, saya lupa. Nah, ini grillnya cuman ditambahin aja, polanya itu lebih, kalau yang lama itu kan lurus ya gitu kan. Ini udah ada sedikit bergelombang karena yang baru gitu kan. Nah, ini walaupun GR Sport tahun 2025 memang masih sama yang GR Sport yang 2024. Nah, oke. Ini udah glossy ya. Semuanya udah glossy. Ini juga fog lampnya juga masih halogen sih. Masih halogen. Body kitnya ya, ini yang bagian dari modelnya Toyota Rush GR Sport ya, yang tertinggi ya. Sekarang ini warna putih, wipernya udah plastik. Sekarang model-model sekarang tuh udah plastik. Udah bukan besi lagi. Kalau dulu kan
Ya kayaknya 2021 tuh udah terakhir, 2022 terakhir ya. Cuman mungkin kalian bisa komen ya kalau masih ada yang tahun sekarang pakai wiper yang pakai besi. Nah, ini spionnya itu udah pakai warna black glossy ya. Tapi ini tergantung kalian mesennya seperti apa gitu kan. Di website sih ada yang pakai warna hitam karbon, cuman saya dapatnya black glossy. Tapi mungkin kalian kalau mau beli atau bisa mesen sih, kayaknya tuh bisa mesen yang tipe karbon, cuman saya lupa bilang aja gitu kan. Ini sudah dapat talang air, cuman nggak ada lambangnya ya, apa namanya, emblem GR Sportnya. Ini black glossy handle pintunya, terus over fendernya juga black glossy. Ini juga udah ditambahin ornamen di sampingnya, di side skirtnya, di atas side skirt sorry. Ini juga bagian dari modelnya Jasport, ini juga belakang juga sama. Over fendernya juga black glossy. Nah, ini bannya profilnya itu kita bisa lihat guys. Ini pakai ring 17 ya. Ini lebar bannya itu 215 dan tinggi bannya itu 60. Jadi 215/60 ring 17. Ini pakainya sudah pakai Dunlop ya, yang tipe NASF. Nah, velgnya itu sudah two tone polish. Jadi warna silver berikut dengan warna hitam black glossy. Nah, ini pengeremannya enggak, sayangnya masih double disc ya, tidak double disc ya. Ini masih yang depan aja yang sudah pakai rem cakram ya, atau disc brake ya. Nah, ini yang depan. Kita lihat yang belakang. Yang belakang sama pakai profil ban 215/60 ring 17. Velgnya two tone polish alloy ya. Cuman yang belakang sistem pengeremannya masih tromol atau bahasa lainnya drum ya kalau nggak salah. Itu dia. Nah, spionnya ini sudah pakai rear track mirroring dan sudah terhubung dengan apa namanya, remote. Remote ini udah saya sarungin ya, gitu ya. Ini udah terhubung remote, jadi kalau misalnya kalian mematikan mesinnya, ini kalau mati belum, kecuali kalau kalian sudah pencet tombol kunci pintu setelah kalian nyalain mesinnya, ini udah terlipat otomatis gitu. Nah, sudah dapat kaca film dari Lumar ya namanya. Oh iya, Lumar. Yang depan ini 40%. Jadi ini gelap banget nih. Ya biasanya kan kalau mobil standar itu kan 20% ya kan. Yang tidak aftermarket ya, yang aslinya ya gitu, yang bawaan dari dealer ya. Nah, ini sudah 60%. Kaca samping semua 60%. Aman lah. Nah, yang belakang juga 60%. Nah, ini udah ada pakai wipernya. Model belakang sih sama aja ya. Model belakang tuh sama aja kayak ras sebelumnya, cuman ini tuh udah pakai ditambahin ornamen black glossy ya untuk spoiler belakangnya ya. Nah, ini spoilernya nyatu dengan body. Ini udah ada ABS atau electric brake signal ya. Nah, ini
Emblem Rush juga, ini emblem GR Sport seperti itu. Nah ini ada ini ada buffering bumpernya ya, sudah dapat ini. Dan ini sudah ada kamera mundur. Cuman yang saya agak ini ya, apa namanya, agak sesalkan juga ya. Jadi dibanding dengan kembarannya dengan apa namanya, Terios, ini tuh udah dapat kamera 360, tapi kalau ini belum. Jadi mungkin agak sayang, cuman yang memang saya pilih karena ini Toyota gitu kan. Nah guys, tadi kita udah ulik bagian eksterior dari mobil ini. Kemudian kita akan coba ngulik dari sisi interiornya. Nah guys, ini udah pakai smart entry ya. Jadi gimana? Nah ini bisa kita buka lewat remote, atau bisa kita buka lewat tombol yang ada di handle bar depan. Tapi syaratnya itu harus dideketin ya kuncinya ya. Nah gitu. Nah guys, ini bagian dari interior Toyota Rush GR Sport 2025. Nah ini kita coba nyalain ya mesinnya ya. Nah set, halus banget ya mesinnya, baru ya, jelas gitu kan. Oke. Nah kita ngulik dari sisi interiornya. Ini semuanya di interior itu full black. Nah saya paling suka tuh full black ini. Nah ini dibanding dengan bedanya dengan Toyota Rush yang G, ini sudah ada emblem GR-nya. Emblem GR-nya, terus setirnya ini model kulit jeruk ya. Terus udah ada tombol volume besar kecil, tombol mode, tombol apa namanya, pengaturan modenya. Di sini kita juga udah bisa ngangkat telepon gitu kan. Nah ini kita lihat di speedometernya ya. Kalau lihat dari dashboardnya, di speedometernya ini ya kurang tajam sih memang sih, karena ya memang ini balik lagi adalah family car dan family car SUV gitu kan. Nah ini AC-nya modelnya seperti itu, model putar bulat, dan ada list silver. Kita juga ada di mobil kita juga sudah ada engine-nya ya, engine start stopnya, tombolnya. Nah ini juga ada tombol traction controlnya. Nah ini ada yang fitur baru ya, kalau menurut saya sih fitur baru yang ada ini adalah tombol idling stop atau idling on-nya ya gitu kan. Nah ini fungsinya apa nih kan, supaya lebih lebih irit dalam menggunakan bahan bakarnya. Karena apa, kalau misalnya mobil ini lagi macet, ini mesin mobilnya itu mati. Seperti itu, mesinnya mati, tapi mau nyalain itu nggak usah pencet tombol engine start stop, cukup kalian gas aja, nanti akan nyala kembali gitu kan. Oke, ini dari sisi setirnya. Ini saya belum menyampaikan, wah ini tuh belum teleskopik, tapi baru bisa turun naik aja gitu. Nah ini model dashboardnya. Ini ada lubang AC juga. Ini lubang AC.
Stylenya sih masih mirip-mirip, bukan mirip ya, masih sama dengan RAS tipe sebelumnya. Cuman ini sudah ditambahkan. Kalau RAS sebelumnya itu kan masih kecil tuh apa namanya head unitnya. Cuman ini udah ditambahkan. Jadi ini tuh head unit itu udah 9 inci. Nah ini head unit ya. Ini tuh sudah ada fitur Apple CarPlay dan Android Autoplay. Ya kan di aplikasinya. Nih saya suka nih ada prepaid card. Itu apa sih buat ngebaca kartu tol kita ya. Lewat apa namanya NFC ya. Jadi kalian bisa ngebaca kartu tol lewat sini. Gitu kan. Bisa pakai Miracast juga ya kan untuk menghubungkan misalnya anak kalian mau nonton YouTube gitu kan dari HP, cuman bisa di Miracast dari sini. Nah, ini udah tombolnya ya. Eh ini tombol ini notifikasi passenger ya. Jadi passengernya itu belum pakai dari sisi driver dan passenger itu belum pakai sabuk pengaman. Nanti di sini akan diberitahukan lewat sini. Seperti itu. Nah, ini AC udah digital, udah ada pengaturan apa namanya keluar masuk udara, AC, terus ada auto AC juga. Ini tombol off-nya ya. Nah, ini pengaturan AC-nya. Sudah diputar aja langsung nyala AC-nya. Dan ini pengaturan temperaturnya ya. Jadi ini di model putar ya. Tidak seperti mobil yang ada tuh kan mobil yang ya banyak sih yang pakai tombol ya. Kalau ini udah model putar. Nah, ini udah pakai rear defogger gitu. Jadi apa namanya kalian tinggal pencet aja rear defoggernya di sini. Ini udah nyala gitu kan. Nah, ini list-listnya ini udah sama semua dan ini tuh udah soft touch. Di sini udah soft touch. Terusnya ini sudah dapat buat apa namanya taruh kepala casan di sini ya. Terus ini juga apa namanya untuk penyimpan barang. Ini shift knobnya ya untuk ganti gigi. Terus ya rem tangannya masih tarik, masih manual. Lalu kita sudah dapat armrest. Cuman armrestnya kecil ya, jadi tapi ini nggak bisa majuin sih. Oh, nggak bisa dimajuin. Masih dimajuin. Harusnya bisa tuh ya. Nah, ini kotak penyimpanannya kecil. Terus ini dashboardnya masih nggak besar ya. Ya biasalah gitu kan. Ini juga armrest sebelah sini juga udah soft touch. Tempat nyimpan minuman ada di bawah, nggak ada ya di depan ya. Ini kekurangannya. Karena kalau bisa di depan kan lebih enak gitu kan ngambilnya gitu kan. Atau naruh dot atau apa. Tapi ini ada di sini. Secara dimensi ini oke. Terus untuk sun visornya kita udah, ini juga full black juga sun visornya. Sudah dapat apa namanya kaca, dan ini itu keren sih. Kaca berikut dengan lampu ya. Jadi kalau istri kalian ya kan mau make up malam-malam gitu kan nggak kelihatan, ini bisa jadi solusi gitu. Nah, ini udah ada penyimpanan kacamata ya. Seperti itu. Tapi sih sebenarnya kacanya udah adem sih, nggak usah pakai kacamata juga bisa. Cuman kan ada yang mungkin risih gitu ya. Ini pintu apa lampunya, lampu depannya itu model pencet 2 ini dapat ya. Samping udah dapat handle. Tapi yang di versi driver itu kosong aja, melompong, nggak ada. Seperti itu. Ini speakernya depan ada speakernya itu. Nah, itu bagian dari depan. Ini juga sudah ada emblem ya. Ini ketutupan kan habis dicuci ya.
ini di karpetnya sudah ada emblem GR Sport seperti itu. Nah, sekarang kita ngulik di bagian interior belakangnya ya. Nah, ini di kabin belakangnya. Kabin belakangnya ini sudah ada tempat minum ya di atas, terus juga di bawah ini tempat naruh file gitu kan. Speakernya juga ada di sini, speaker belakang. Dan ini sudah soft touch juga di belakang, dekat dengan fabriknya, bahan fabriknya ya. Udah oke banget, oke lah. Nah, karena ini saya 170 untuk jarak kepala ke atap plafon mobil. Ini tuh ya memang agak mementok gitu ya. Untuk yang badannya tinggi ya mungkin adu-adu sundulan ya sama plafon seperti itu. Nah, ini bahannya nih, bahan joknya ini dari depan dan belakang itu fabric ya, masih fabric. Apa namanya, sudah ada juga ini tempat penyimpanan barang gitu kan. Ini juga sudah ada di sini lagi nih untuk powernya ya, soket powernya di sini ya, gitu kan. Nah, ada emblem GR Sport di karpet belakangnya itu. Nah, ini udah ada AC double blower. Jadi untuk penumpang belakang nggak kepanasan sih, gitu kan, bisa diatur. Ini juga udah ada tombol lampunya juga di bagian belakang. Jadi full di depan ada, belakang ada, gitu kan. Untuk safety-nya ini tuh sudah 6 airbag. Di depan 2, di tengah 2, dan belakang 2. Nah, ini nih airbag ini. Nah, ini tulis belakang ada airbagnya kan. Nah, seperti itu. Jadi ini belakangnya gitu kan. Nah, oke. Ini bagian tengah ya. Belakang bagian tengah. Dan kita coba ngulik di bagian belakangnya. Ini kita udah dapat cargo net, sudah ada tutup pengailnya, ada berikut dengan lampu penerangannya ya sini. Nah, kita mau coba ini. Nah, ini kalau naruh barang sih lumayan luas ya. Lumayan luas ini kalau naruh barang. Nah, di belakang juga untuk yang penumpang belakang ini juga ada lengkap loh. Ini ada tempat minuman, tempat naruh barang juga, dan ada tombol soket power ya. Soket powernya di sini ada lagi. Jadi di belakang ada, tengah ada, depan ada juga. Wah, ini keren banget gitu kan. Seat beltnya juga ada ya di belakang. Full lengkap, safety-nya keren banget. Lengkap, enak. Terus ya ini tempat nyimpan barang di sini. Di sini tuh ini rata ya. Karena apa? Ban serepnya itu ada di bawah. Jadi nggak ada di sini gitu. Dan ini dari sisi belakang ya. Tutup lagi. Nah, ini bagian interior dan eksteriornya dari Toyota Rush GR Sport 2025. Gimana? Oke kan? Nah, guys, ini mobil ini dapat bonusnya nih. Ini emergency kit dari Toyota. Emergency kit, dan ini adalah Toyota aksesorisnya berupa pompa elektrik ya, pompa ban elektrik ya. Kita lihat dulu klik satu-satu. Ini dapatnya apa gitu kan. Nah, seperti ini nih bentuknya tuh. Jadi kalian nggak usah effort lagi tuh. Pompa gitu kan pakai tangan. Ini udah pakai sistem elektrik ya. Oke lah gitu kan. Ini ngebantu banget sih gitu di jalan. Nah, ini coba kita kulik di bagian emergency-nya, kita dapat apa sih gitu kan. Kita lihat dari luarnya ya. Kita dapat luarnya itu dapat, wah,
Udah dapat ini ya. Kapasnya, ada minyak telonnya, ada betadinnya. Wah, buat luka segala macam. Wah, mantap lah inilah itu kan. Nah, ini kita mau lihat, ini adalah eh, tanda ya di jalan ya. Ini kalau nggak salah tanda di jalan ya. Kalau misalnya kita mau eh, ganti ban gitu kan, tiba-tiba pecah jalan kita mau ganti, kita udah dapat tanda sinyal perbaikan ya gitu. Jadi ininya ya, apa namanya, bonusnya yang kita dapat dari kita beli mobil ini gitu. Ya memang nggak seperti sedan yang lebar ya. Sedan agak lebih lebar dari ini ramping. Cuman ini menang di tinggi, dan ya karena emang ini mobil SUV ya dan pakai leather frame, jadi emang bantingannya keras tapi ini kuat sebetulnya. Nah, ini mobil penggeraknya adalah tipe penggeraknya adalah rear wheel drive RWD, bukan FWD. Jadi kalau saat nanjakan tuh menurut saya tuh lebih enak, anti slip juga ya. Karena kalau depan itu, kalau apalagi kalau licin itu banyak yang bukan nggak kuat, tapi ban depannya itu muter-muter aja, stagnannya di situ gitu kan. Karena nggak bisa terlalu napak dibanding dengan penggerak roda belakang. Nah, ini mobil fitur-fiturnya itu tadi sudah dijelaskan, apa namanya, ini RWD juga. Nah, ini fiturnya, fitur keselamatannya, ini ada pengeremannya sudah sistem ABS ya, anti lock brake system, dan ini itu sudah ada VCS atau vehicle control system gitu kan, supaya kalau kepleset atau apa itu atau limbung ini bisa dikontrol lebih jauh. Tadi juga ada traction controlnya di sisi keamanan gitu kan. Nah, terusnya ini juga mobil ini sudah ada fitur HSA atau Hill Start Assist. Apa tuh Hill Start Assist? Jadi kalau kalian yang baru belajar mobil di saat tanjakan dan kalian nggak pencet rem tangan, tenang aja, ini mobil nggak akan turun langsung. Jadi turunnya itu sekitar 5 detik baru, dan itu perlahan. Dan ini aman banget bagi yang baru belajar mobil di saat tanjakan. Seperti itu. Itu semuanya review dari mobil ini. Gitu. Nah, guys, ini juga udah mau hujan juga ya. Jadi kayaknya kita mau akhir aja video ini gitu kan. Nah, kalian yang tahu atau kalian mau info ini ada yang kurang nih, ya bisa di kolom komentar. Juga jangan lupa tombol like-nya, kalau bisa sih subscribe lah, supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya tentang mobil gitu ya. Oke guys, gitu aja. Nah, ini review Toyota Rush GR Sport 2022. Gimana menurut kalian?